Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egede Wahyu Mahendra, NIM 201011243, jurusan TMDI. Pada video kali ini, kelompok kami akan memakan topik tentang penerapan metode asosiasi dengan algoritma a priori pada PT Sari Rezeki. Sedikit info, PT Sari Rezeki merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang grosir. Nah, perusahaan ini telah mengalami penurunan penjualan selama setahun terakhir. Untuk mengatasi masalah ini, kami akan menggunakan analisis terhadap data transaksi yang diberikan dengan menerapkan analisis asosiasi pada data transaksi tersebut. Dalam analisis ini, kami akan menggunakan nilai support dan confidence sebagai matriks untuk mengukur seberapa sering hubungan antara item yang muncul dan seberapa kuat hubungan tersebut. Analisis sistem keranjang belanja. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang analisis sistem keranjang belanja. Analisis sistem keranjang belanja sendiri atau sering disebut dengan market basket analysis merupakan sebuah pendekatan dalam data mining yang nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi pola pembelian yang terjadi secara bersamaan atau dapat digunakan untuk mencari hubungan antara item-item dalam transaksi pembelian pelanggan. Pada gambar ini dapat dilihat proses sistem analisis keranjang belanja. Pada proses ini akan diawali dengan tahap persiapan data-data yang diperoleh melalui Kaggle dan akan dilakukan proses cleaning yang mencakup penghapusan data noisy, outlier, dan sebagainya. Setelah data tersebut melalui proses cleaning, data tersebut akan ditransformasikan ke dalam format data yang baru untuk proses pengalihan data. Nah, pada proses pengalihan data ini akan mencari pola dengan frekuensi tinggi dengan menggunakan algoritma a priori, nilai minimum support dan minimum confidence. Dengan demikian, pola frekuensi tinggi akan dapat terpenuhi apabila item tersebut memenuhi nilai threshold dari nilai minimum support dan confidence. Setelah pola frekuensi tinggi ditemukan, maka akan dilanjutkan dengan pembentukan association rules berdasarkan hubungan item yang dibeli oleh customer. Setelah itu, data dapat digunakan oleh user. Halo semuanya, perkenalkan saya Eko Mang Putra Diasmadi dengan NIM 2011104. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang CRIPS DM, Business Understanding dan Data Understanding dalam proyek ini. CRIPS DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining adalah sebuah metodologi yang populer digunakan dalam proses pengembangan dan implementasi proyek data mining. Terdiri dari 6 tahap, CRIPS DM memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengelola proyek data mining dengan efisiensi dan keberhasilan. Tahap-tahap CRIPS DM meliputi pemahaman bisnis atau business understanding, pemahaman data atau data understanding, persiapan data atau data preparation, pemodelan atau modeling, evaluasi atau evaluation, dan penerapan atau deployment. Nah, adapun himpunan data atau dataset yang kami pakai yaitu dataset publik yang kami dapatkan dari platform Kaggle. Data tersebut merupakan transaksi dataset penjualan grosir dengan perusahaan yang kami beri nama yakni PT Sari Rezeki untuk sekedar memberikan representasi, memahami konteks bisnis, dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses implementasi metode algoritma a priori dalam data mining kepada pembaca. Selain itu, terdapat masalah perihal penurunan penjualan pada supermarket Sari Rezeki dan pihak manajer strategi pemasaran meminta Departemen Data Analis untuk menilai data historis penjualan untuk menemukan atau mencari pola kebiasaan konsumen membeli produk sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Oleh karena itu, dengan mengetahui kebiasaan konsumen dapat membantu perusahaan untuk menyusun strategi pemasaran yang tepat, seperti menempatkan barang yang sering dibeli bersamaan di area tertentu. Juga perusahaan dapat stok barang berdasarkan frekuensi pembelian yang kerap dibeli oleh konsumen. Nah, untuk membantu perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat, diperlukan persiapan dan mengimpor modul-modul package untuk menggunakan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk menerapkan algoritma a priori guna menganalisa dan memvisualisasikan data dengan lebih efisien. Jadi tahap selanjutnya yakni tahap data understanding. Data yang kami peroleh merupakan data dengan format CSV. Nah, pada tahap ini kami akan menampilkan dataset tersebut ke dalam Google Colab dengan codingan sebagai berikut. Nah, tahap selanjutnya yakni kami melakukan pengecekan data
di mana data frame tersebut terdiri dari 38.765 entries. Setelah melakukan pengecekan data dengan nilai 0, kami melakukan exploratory data analysis. Nah, di mana nantinya hasilnya yakni kami akan menampilkan visualisasi bar chart tentang 10 penjualan produk teratas. Jadi berikut merupakan codingan yang kami tuliskan dalam Google Colab. Jadi berikut merupakan hasil exploratory data analysis yang berupa output visualisasi grafik bar chart yang menampilkan 10 item teratas yang terjual. Setiap batang pada grafik merepresentasikan sebuah item dengan tinggi batang yang menunjukkan jumlah kuantitas item yang terjual. Di mana item yang paling tinggi terjual atau paling laris terjual yakni produk whole milk atau semua jenis varian susu, dan produk yang paling sedikit terjual yakni citrus fruit. Jadi tahap selanjutnya yakni kami melakukan analisa berdasarkan periode penjualan bulan dan tahun. Jadi hasil dari analisa tersebut yakni kami menampilkan visualisasi berupa line chart. Nah, pada bulan September tahun 2015, terjadi peningkatan jumlah item yang terjual secara signifikan. Sedangkan pada bulan September tahun 2014, tercatat sebagai bulan dengan penjualan item terendah. Selanjutnya, yakni kami melakukan perubahan tipe data dari objek menjadi date, dan juga kami melakukan pengecekan strukturasi data setelah melakukan perubahan tipe data tersebut. Di sini saya akan membawakan materi tentang data preparation. Pada tahap ini, kami akan melakukan data preparation dengan menghapus nilai yang kosong atau missing value dan seleksi data yang relevan. Dapat dilihat pada gambar ini, pada baris awal, itu akan dilakukan proses sorting dan seleksi kolom yang diperlukan. Setelah itu dilakukan, pada baris berikutnya, itu akan melakukan proses penghapusan nilai. Proses penghapusan nilai kosong atau missing value seperti menghapus spasi yang tidak diperlukan atau beberapa atribut-atribut yang tidak diperlukan pada kolom item description. Setelah penghapusan selesai dilakukan, maka akan dapat dilanjutkan ke tahap integrasi data atau data transformation. Pada tahap integrasi data, pada variabel transaction, nantinya akan berisi penggabungan dari daftar transaksi pada atribut item description dengan member number. Oleh karena itu, pada tahap ini akan lebih mengarah pada penggabungan semua item set yang dibeli oleh pelanggan. Dan nantinya menjadi data yang siap diolah pada proses modeling. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imadi Aryadipa Dinata dengan NIM 20101248. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tahapan di dalam Clips DM, yaitu tahap modeling, di mana setelah melakukan tahap business understanding, tahap data understanding, dan tahap data preparation yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, tahap selanjutnya yaitu tahap modeling di dalam metodologi Clips DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining, di mana pada tahap modeling ini melibatkan pemilihan dan penerapan teknik pemodelan, penyesuaian parameter, serta evaluasi kinerja model untuk menghasilkan hasil yang baik setelah melakukan data understanding atau pemahaman data. Nah, selanjutnya yaitu teknik pemodelan yang digunakan, yaitu kami menggunakan algoritma a priori guna menerapkan analisis asosiasi pada dataset. Dataset yang kami gunakan yaitu bersumber dari Kaggle dengan kami beri nama yaitu PT Sari Rejeki untuk memberikan gambaran visual atau representasi dari penerapan algoritma a priori yang digunakan. Nah, pada dataset yang digunakan menggunakan pemilihan parameter seperti minimum support, confidence, lift, and length, di mana tujuan dari tahap ini yaitu mengembangkan sebuah model analitik yaitu analisis asosiasi algoritma a priori guna memecahkan masalah yang ada serta memberikan wawasan berdasarkan data yang ada kepada PT Sari Rejeki. Dari inputan kode di sini pada tahap 4 modeling, kita bisa lihat yaitu kita membuat sebuah model algoritma a priori dengan mengimpor package a priori yang bisa dilihat dari inputan kode di sini. Nah, di mana selanjutnya setelah membuat model menggunakan algoritma a priori, parameter yang digunakan ada transactions untuk menyimpan sebuah data, minimum support untuk nilai untuk menentukan seberapa sering pasangan item harus muncul, minimum confidence untuk nilai seberapa kuat hubungan item harus ada, minimum lips
seberapa kuat dua item yang tidak hanya kebetulan ada minimums and max length untuk menentukan panjang minimal dan maksimal untuk aturan dari asosiasi nantinya. Nah, kita bisa lihat pada results atau output yang dihasilkan dari kode-kode yang telah diinputkan di atas menghasilkan output atau results, di mana disajikan berupa hasil analisis asosiasi menggunakan algoritma a priori, di mana setiap relation record mewakili sebuah aturan asosiasi yang ditemukan. Pada setiap aturan asosiasi terdiri dari pasangan item yang berubah, bisa dilihat pada output atau result di sini, di mana dapat dilihat output list item atau produk yang memiliki aturan asosiasi, item yang sering muncul, confidence, kuat hubungan item pada sisi kiri dan sisi kanan, leaf, hubungan antar item dari sisi kiri ke kanan. Berdasarkan output atau result yang dihasilkan menggunakan pada tahap modeling di dalam CRISP-DM ini, selanjutnya akan dilakukan tahapan kembali, yaitu tahapan evaluation and deployment yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Adrian Asalina Pramana dengan NIM 201011282 jurusan TMDI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fase-fase CRISP-DM Cross Industry Standard Process for Data Mining, yaitu evaluation dan deployment. Jadi, seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya pada fase-fase sebelumnya, seperti business understanding, data preparation, modeling, dan saat ini saya akan menjelaskan evaluation. Jadi apa itu evaluation? Evaluation merupakan suatu proses dalam data mining, khususnya pada CRISP-DM, yaitu mengukur hasil akurasi dari model yang telah dibuat, seperti support, confidence, dan leaf ratio. Jadi dalam implementasinya, kami menggunakan bahasa pemrograman Python untuk merumuskan ataupun memformulasikan evaluasi ini. Jadi dibuatkan pada tools yang bernama Google Colaboratory. Jadi pertama-tama membuat suatu fungsi yang bernama inspect dengan parameter result yang akan menampung nilai kembalinya. Dan masing-masing deklarasi variabel ini akan dibentuk ke dalam fungsi SIP yang akan dijadikan model iterable-nya. Kemudian pada hasil terakhir, yaitu argumennya, akan dibuat objek yang bernama data frame yang akan ditampung beberapa nilai dari inspect yang telah didefinisikan dan nilai kolom yang akan dibuat, seperti left hand side yaitu nilai jika atau disebut dengan antecedent, dan yang kedua right hand side yaitu nilai maka atau nilai konsekuen, yang ketiga support yaitu mengukur, dan confidence itu mengukur tingkat frekuensi item set yang bermunculan. Sedangkan yang terakhir yaitu leaf, yaitu mengukur tingkat keterhubungan antara aturan asosiasi ini, seperti support dan confidence tersebut. Sedangkan pada fase selanjutnya, yaitu pada deployment ini, pada penerapan ini kami tidak melakukan penerapan sampai tahap tersebut, karena pada fase deployment diperlukan suatu sistem yang telah ada, dan pada penerapan ini kami tidak menerapkan kepada sistem tersebut. Karena pada proses penerapan ini kami hanya menerapkan sampai evaluation saja. Karena pada fase deployment tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang dari hasil apa yang diperoleh dari manfaat dari formulasi algoritma a priori ini. Dengan demikian, evaluation ini dan apapun dari hasil penerapan yang kami terapkan ini dijadikan sebagai media pembelajaran saja. Kemudian berlanjut pada bagian kesimpulan. Jadi dibuatkan suatu variable dari result and data frame yang telah diperoleh tadi dalam dua parameter n dan column leaf. Dengan diperoleh nilai dari masing-masing item set tersebut, dan dapat dikatakan bahwa nilai tertinggi diperoleh oleh Centowers dan Hoati Milk dengan nilai support sebesar 0,23% dan nilai confidence sebesar 30%, dengan leaf rasionya sebesar 3,82%. Jadi dapat dikatakan jika nilai leaf lebih dari 1, maka dapat dikatakan item set tersebut memiliki asosiasi yang lebih besar. Berlaku juga untuk produk ataupun item set yang lainnya, hingga yang nilai terendah yaitu diperoleh oleh Meat Spreads dengan Cosmetic Eggs dengan nilai support sebesar 0,35% dan nilai confidence sebesar 40%, dengan nilai leaf rasionya sebesar 3,00%. Jadi dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa dari pihak
PT Sari Rezeki ini bisa mengambil decision making atau pengambilan keputusan terkait dengan strategi pemasaran yang dilakukannya saat ini untuk mengatur bagaimana peletaan produk-produk pada PT Sari Rezeki bisa lebih strategis dan proses perkembangan maupun peningkatan penjualan dari PT Sari Rezeki bisa menjadi lebih signifikan. Dan berakhir pada presentasi ini, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.